Halo Mas Bro semuanya, selamat datang di channel Jiwa Dragon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit mereview tentang ASOK aftermarket tentunya. Dan ASOK aftermarket ini beda dengan biasanya. Kalau kita mereview ASOK aftermarket, itu biasanya dia itu nggak sesuai dengan kinerja ASOK yang dibawakan. Semisal ASOK tersebut itu adalah ASOK mungkin buat Supra X, seperti halnya ini mungkin ya, akan tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi sesuai dengan namanya. Ibaratnya kalau kita beli ASOK yang KW-KW aliasnya aftermarket, itu dianya itu lubangnya itu agak gede nih Mas Bro, biasanya di sebelah sini. Ini contoh ya, ini contoh itu adalah ini as original Mas Bro. Ini as original, jadi dianya itu lubang solingannya itu presisi seperti ini, jadi nggak lobor ya. Kalau as yang KW-KW itu biasanya lobor. Sisi as KW-KW itu biasanya seperti ini tuh. Lubangnya ini hanya sebagai gambaran saja ya. Karuan sini bukan as KW yang sebenarnya. Kalau ini yang satunya itu Lexi, yang satunya itu Supra ya Mas Bro. Tapi hanya ini sebagai gambaran saja. Kalau yang as KW ataupun aftermarket itu seperti ini biasanya lobor. Tuh di bagian sulingannya seperti ini lobor. Akan tetapi biasanya kalau yang original dianya itu seret ataupun presisi. Presisi yang jelas ya, nggak seret enggak. Presisi seperti ini. Ini presisi Mas Bro. Tuh. Nah, presisi kan. Nah, seperti ini. Dianya itu presisi. Sedangkan ini tuh dianya tuh lobor. Tuh. Nah, itu lobor ada sela-selanya ya. Nah, kelihatan kan ada putih-putihnya. Nah, putih-putih itu ada sela dari jadi nggak presisi. Kalau sok yang semacam ini itu kalau dipakai itu biasanya jeduk nih Mas Bro. Kalau yang sok semacam ini. Tapi di sini aku mau share mengenai pengalaman aku pribadi, dan kebetulan ada ASOK yang mereknya itu adalah RTHC ataupun apa ini ya? RTHC bukan sih? RTHC apa AirTag gitulah pokoknya, yang logonya seperti ini ya. Saya susah menyebutkan namanya. Yang penting ada logonya seperti ini. AirTag atau mungkin CRTag. Apa ya? Susah ya. ZTag. Iya benar, ini ZTag. Ini bacanya itulah ZTag. Kalau ndak salah sih, kalau salah ya mohon untuk dikoreksi. Nah, itu mereknya yang modelnya seperti ini. Dia itu asoknya itu sama ataupun mirip dengan yang original. Kita tilik saja langsung tanpa basa-basi, let's go. Jadi nih, kalau Mas Bro itu beli ASOK itu mesti diperhatikan di bagian lubang sulingnya. Kalau seumpama Mas Bro pengen beli ASOK yang KW ataupun original sekalipun, karena biasanya juga original itu ada yang palsu aliasnya KW1 KW2 begitu Mas Bro. Ini adalah suling sok, ini adalah ASOK aftermarket, mereknya Z-Tak kalau tidak salah sih. Nah, itu dianya itu lubang sulingannya itu lebih presisi ataupun lebih kecil daripada aftermarket yang lainnya. Nah, lubangnya seperti ini, kita masukin aja. Nah, dianya itu lebih presisi, istilahnya masih bisa diandalkan daripada plus begitu Mas Bro. Tuh. Masih ada celahnya sih, cuman sedikit sekali. Nah, celah yang semacam ini
bisa kita gunakan dengan kekentalan oli yang berbeda pastinya. Nah, kalau semacam ini mungkin bisa menggunakan oli mesin atau mungkin mixing antara oli mesin dan oli shock. Akan tetapi kalau sobat bisa menggunakan shock KW-KW yang semacam ini dan cenderung itu lubangnya gede ya, seperti ini, dia itu kompatibel dengan oli yang kental banget, yaitu adalah SAS 90 ataupun SAS 100, 120 ya, biar nggak begitu jeduk mas bro. Karena biasanya itu yang jadi kendala pada saat sobat itu membeli ASOK itu tidak sesuai dengan harapannya, karena dimana kalau kita biasanya tuh ngiri duit dan kita membeli ASOK yang aftermarket ujung-ujungnya jeduk ya. Begitu cara mengatasinya. Kalau seumpama sobat itu udah terlanjur membeli ASOK yang KW, akan tetapi lubang sulingnya itu udah gede, bisa menggunakan oli yang lebih kental ya, seperti itu tadi, yaitu adalah 90 ataupun 120 ataupun 100, tergantung dari kinerja yang ditentukan atau yang dimau begitu mas bro. Istilahnya sesuai dengan selera ya, biar nggak jeduk juga. Tapi kalau mas bro pengen nggak jeduk ya pastikan lubangnya itu seperti ini. Istilahnya itu lebih presisi daripada yang lainnya. Mendekati presisi juga nggak apa-apa. Ini kalau yang presisi itu seperti ini, jadi agak seret sedikit aja. Jadi dianya tuh nggak seret banget, cuman agak-agak cuman presisi gitu tuh. Jadi nggak sesuka apa gerakannya gitu. Jadi nggak bisa leluasa banget gerakannya. Tuh, presisi lubangnya. Kalau yang ini presisi juga, cuman agak longgar segitu. Tapi lubang yang semacam ini itu biasanya sama sih dengan yang AHM gitu ya. Tuh, udah jelas ya. Mungkin hanya segitu aja mas bro, hanya untuk sekedar berbagi buat sobat semua yang pengen banget membeli ASOK tetapi tidak pengen jeduk. Ya kita gunakan lubang sebagai patokannya ya. Kalau mas bro bingung, lebih baik untuk membawa ini sulingnya, langsung dimasukin ke ininya, lubang sulingannya, nanti presisi apa enggak. Kalau presisi ya dibeli, kalau enggak ya nggak usah dibeli begitu. Daripada sobat itu membeli ASOK yang KW ataupun aftermarket yang ujung-ujungnya itu jeduk. Udah seperti itu aja. Kayaknya aku hanya sekedar berbagi mengenai pengalaman aku, yaitu adalah bertemu dengan produk ZTEK atau RTHC atau apa ini, kurang paham ya, pokoknya logonya seperti ini. Dan semoga video ini bermanfaat buat sobat semua dan jadi masukan buat sobat semua. Buat yang pengen banget beli ASOK, jangan asal beli ya. Kita harus melihat mengenai lubang dari sulingan tersebut dan kegunaan dan nantinya itu gimana begitu. Oke, yowis koyo ngono wae mas bro. Thank you banget dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.